Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol, Gagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Ombudsman ataupun juga IPO, Bapak Deddy Kurniasa. Pak Deddy, melihat tadi bahwa popularitas ketokohan ini menjadi salah satu yang penting dalam Pilkada 2024 ini. Lantas seperti apa untuk dua pasangan calon lainnya, yaitu adalah Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina, lalu juga JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja yang dalam tanda kutip pendaftaran ini cukup singkat seperti itu. Apakah bisa juga mengejar ke tingkatan popularitas ini atau tampaknya agak sulit seperti itu? Ya, Jawa Barat ini kan sebetulnya memang sedikit anomali ya dalam konteks politik ya. Salah satu contoh misalnya tema-tema marhainism itu kan Jawa Barat, tapi justru lebih banyak pemilih yang mengadopsi marhainis itu justru di Jawa Timur. Begitu juga dengan misalnya Jawa Barat ini kan bisa juga lah dianggap sebagai provinsi dengan porsi santri yang juga cukup besar lah ya. Bahkan mungkin bisa berimbang dengan Jawa Tengah dengan Jawa Timur gitu. Sehingga munculnya sosok tokoh agama gitu ya, seperti yang dipresentasikan oleh Pak Ruhyat misalnya dalam konteks sekarang yang diusung oleh PKB misalnya. Itu punya peluang tapi belum tentu juga besar. Kenapa? Karena faktanya di Jawa Barat yang sedemikian besar kelompok santri, termasuk juga pemilih-pemilih yang mungkin orientasinya adalah religius, itu juga tidak signifikan dan merata di banyak wilayah. Meskipun kita punya pengalaman bahwa di 5 tahun belakang begitu ya, juga ada tokoh yang religius, yaitu UU Ruzanul Ulum misalnya. Tapi UU juga tidak terbukti sebagai pendongkrak signifikan kemenangan RK, karena faktor waktu itu adalah RK sudah lebih dulu populer kan kira-kira begitu. Nah sekarang kalau kemudian disandingkan oleh wakilnya misalnya antara Gita dengan Ronald yang sama-sama berangkat dari popularitas yang sudah ada begitulah ya. Bukan dua orang ini kan bukan orang yang betul-betul baru mempromosikan diri, tetapi promosinya sudah cukup ada dan melekat di masyarakat. Masyarakat hanya tinggal diingatkan saja bahwa Ronald itu adalah misalnya sebagai budayawan atau seniman, sudah selesai, pemilih akan kemudian menelusuri dengan sendirinya, oh iya ini Ronald, sehingga popularitas itu akan sangat mudah secara instan bisa terbentuk kembali. Begitu juga dengan kita. Tapi yang jadi persoalan adalah mereka bukan figur yang cukup kuat dalam konteks politik, bukan figur yang kuat dalam konteks sosial. Figur politik dan figur sosial ini diperlukan karena mau tidak mau yang mereka hadapi adalah tokoh-tokoh dengan figur sosial yang tinggi, yaitu Deddy Mulyadi tadi. Lalu dari sisi ketokohan yang sedikit lebih ke arah intelektual misalnya ada Ilham Habibie. Jadi ketokohan mereka jelas akan bias atau bahkan cenderung akan tertinggal. Mengandalkan misalnya Pak JJ misalnya sebagai bupati misalnya, ya. Atau bahkan mungkin ada wacana beliau rumor ya akan didukung oleh Susi Pujiastuti misalnya. Tapi faktanya kan sampai hari ini tidak ada aktivitas promosi yang demikian kuat yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti. Meskipun sama-sama misalnya dari Pangandaran dan segala macam kira-kira gitu. Jadi kalau kita bisa membayangkan dari sisi klaster kampanye begitu, jelas klaster pertama atau layer di paling atas tetap akan Deddy Mulyadi, Ahmad Saihu dengan pimpinan Gerindra lalu dipimpin oleh PKS. Lalu yang kedua ketiga saya kira akan jadi perebutan antara JJ dengan PKB kira-kira begitu. Jelas secara porsi di tingkatan provinsi PDI Perjuangan punya potensi di posisi ketiga dengan ketokohan JJ yang mungkin agak sulit gitu ya untuk dipromosikan dalam konteks gubernur begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kader PDI Perjuangan, termasuk kita berkaca misalnya dari pemilu ke belakang misalnya ya, tapi bukan pemilu di 2024, pemilu di 2019 misalnya, bagaimana PDI Perjuangan itu bisa berhasil menggeser dominasi Golkar waktu itu. Nah yang jadi masalah adalah di 2024 Golkar kembali mengambil porsi yang dominan. Nah itu apakah kemudian nanti, ya ini bergantung apakah kemudian PDI Perjuangan itu berhasil merebut kembali gitu ya simpul-simpul suara yang dulu sempat atau yang 2024 itu sempat diambil oleh Golkar atau tidak.
dengan kondisi polemik misalnya di tingkatan nasional Partai Golkar, kalau bisa berdampak di tingkatan bawah akan bagus. Tapi besar kemungkinan tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan Golkar di Jawa Barat kan tidak berganti, masih tetap ketua yang berhasil memenangkan pemilu di soliditas 2024. Golkar masih ada di Jawa Barat seperti itu. Iya, jadi ya ini saya kira akan menjadi perjalanan yang cukup sulit lah bagi JJ Ronald. Satu sisi PDI Perjuangannya dalam situasi yang memang mau tidak mau harus diakui turun begitu ya. Sisi yang lain kemunculan mereka juga tidak diprediksi dan tidak disiapkan. Nah itu yang jadi masalah. Oke, baik. Melihat tadi juga sempat menyinggung bahwa pada saat pemilu sebelumnya ataupun juga tadi bahwa faktor pemilih religius juga belum tentu bisa mendongkrak pasangan untuk pasangan Acep Adang seperti itu. Tapi melihat bahwa tadi Ridwan Kamil sempat juga disinggung. Nah, kita mengetahui bahwa Jawa Barat sendiri masih banyak loyalis Ridwan Kamil. Ada salah satu pasangan yaitu adalah Ilham Akbar Habibie yang merupakan teknokrat. Apakah ini juga menjadi peluang untuk meraih para peserta pemilih dari Ridwan Kamil ini? Kita tahan dulu nih Pak Dedi jawabannya, kita akan jeda dan tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.